Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua laki-laki bersaudara. Satu di antara mereka, Ignat, yang sangat kaya. Dan yang lainnya bernama Kuzma. Dia orang yang sangat miskin. Yang dia miliki hanyalah seekor kuda. Kuzma bisa berbangga. Dia punya putri yang sangat pintar. Selamat pagi. Selamat pagi. Sayangku, balik ya. Cintaku, kesayanganku. Tulang punggung kita. Tidak ada apa-apa di sini. Dan di sini ada apa? Di mana dia? Sungguh makan siang yang tidak enak tanpa roti. Ayah, kita sudah tidak punya lagi tepung ataupun garam. Kita harus pergi ke kota. Ayah, kau harus pinjam kereta kuda dari saudaramu. Tahan! Tangkap! Pegang kakinya! Kau salah pegang. Pegang kepalanya. Jangan ajari aku. Mau kemana kau? Ke pasar di kota. Membeli beberapa tepung dan garam. Aku mau pinjam keretamu. Tepung dan garam. Kau tahu apa? Sebaiknya kita pergi ke kota Apa bersama. maksudmu bersama? Keretaku dan juga kudamu. Tentu. Ayo. Oh, wow. Ayo berangkat. Ayo, sayangku. Jangan terlalu cepat. Tapi batu membuat jalan mereka tertahan. Roda terlepas dari kereta kudanya. Lalu dua bersaudara itu tak bisa sampai ke kota. Dan mereka harus bermalam di jalan. Terima kasih untuk keberuntungan ini. Ignat, lihat ini. Terima kasih, Tuhan. Ada apa? Wow. Keretaku punya anak kuda. Kau serius, Ignat? Kuda yang sangat lucu, bukan? Bagaimana bisa? Tenang, kereta ini punya siapa? Milikmu? Kudanya ada di Di mana? bawah kereta. Lalu? Lalu apa? Kuda ini adalah anak dari Ini keretaku. kan anak kuda. Sudah kubilang kereta ini pemiliknya. Hah? Bagaimana mungkin? Ini kudaku. Tidak, itu milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Kita ke pengadilan saja. Ayo kita pergi. Ada apa ini? Ada apa? Harap tenang semuanya. Dengarkan keputusan hakim. Oh, berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini dan dilindungi oleh kebijaksanaan Tuanku yang mulia Tsar, Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa seekor hewan selalu lahir dari hewan juga. Yang artinya bahwa anak kuda telah lahir dari induknya. Oleh karenanya, dialah satu-satunya pemilik yang sah. Pemiliknya adalah...
Nah, kereta kuda. Jadi pemilik anak kuda itu akan diberikan kepada Ignat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, pengadilan macam apa ini? Di mana keadilannya? Kuda itu lahir dari induknya. Ah, keadilan keretamu dan negaramu brengsek dan Raja Sar. Apa? Kau tahu apa yang terjadi untuk umpatan itu? Penggal kepala. Baik, anak-anak. Jadi kita memutuskan kuda itu milik siapa? Diam! Ini adalah perintah dari Kusar. Kuda akan dimiliki oleh orang yang dapat memecahkan teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Pecahkan 3 teka-teki ini. Baik, inilah teka-teki pertama. Apa ya? Jadi itu... Oh ya. Ya, apa yang tergemuk di dunia? Apa? Apa yang tercepat di dunia? Oh! Dan apa yang terlembut di dunia? Kau harus punya jawabannya sampai besok. Apa yang tergemuk? Apa yang tercepat? Hus! Oh! Apa yang mungkin tercepat? Dan yang tergemuk? Pelagia, sungguh aku tidak tahu. Besok akan menjadi hari yang baru. Ini sudah siang, Ayah. Bangun. Raja Sar menunggu. Aku sudah mendapatkan jawaban teka-tekinya. Jadi, kau sudah temukan jawabannya? Ya, Tuan Rajaku yang mulia. Kalau begitu jawablah. Apa yang tergemuk di bumi? Ya, Tuanku yang mulia. Babi milik kerajaan Tuanku yang mulia. Oh. Dan apa yang tercepat di dunia? Yang tercepat di dunia adalah kuda coklat milik Tuan yang mulia. Dan lalu apa teka-teki ketiga ya? Apa yang terlembut di dunia? Bulu tempat tidur kerajaanmu yang mulia. Baiklah, sekarang apa jawabanmu? Yang terlembut, tuanku, adalah tangan. Seberapapun lembutnya bantalmu, selalu kau letakkan tanganmu di bawah kepala. Yang tercepat adalah pikiran, tuanku Sar. Pikiran? Dia dapat terbang menjelajahi dunia dalam beberapa detik, dan yang tergemuk adalah tanah. Apa? Kau salah. Tentu saja tanah adalah yang tergemuk. Seperti kalian tahu, ia yang memberikan makan dan minum kepada semua orang dan memberikan kesuburan pada segalanya. Dan apapun yang ada di mejamu, semua adalah pemberian dari tanah. Apa kau memikirkan semua ini sendiri? Tidak, putriku yang membantu. Apa putrimu? Sebesar ini. Sangat pintar. Jika menurutnya dia pintar, suruh dia ke sini. Dan pastikan dia tidak duduk di pelana kuda. Tapi juga tidak di kaki. Dan tidak berpakaian, tapi juga tidak telanjang. Kau kupikir dulu. Tanpa hadiah, tapi dengan hadiah. Kita butuh kain jaring. Ada apa? Apa itu? Apa ini?
Dia sudah diberitahu untuk datang tanpa duduk di pelana kuda, ataupun di kakinya tidak juga berpakaian, ataupun telanjang tanpa hadiah tapi bawa satu. Ini untukmu. Hadiah? Tanpa hadiah. Wow, sangat kecil dan dia sepintar SARS. Mengesankan, terlalu pintar untuk yang terlalu kecil. Aku lebih pintar dari kau, Raja Sar. Mungkin kau juga lahir di kereta kuda. Apakah kau tahu siapa yang telah melahirkan kuda? Kau sungguh memalukan. Lihatlah mereka. Ya, benar sekali. Ya, benar. Kuda kecil itu adalah anak dari induk kuda. Oh, tidak, Tuanku Sar. Tolong ampuni aku. Ini, ambillah kuda mainan. Anak dari gerobak. Lalu, segalanya berubah menjadi baik. Anak kuda telah diberikan pada Kuzma. Para hakim dihukum menjaga kandang kuda. Tentu saja, sangat melelahkan di sana. Kejahatan telah kalah. Segalanya menjadi lebih baik. Keadilan akan selalu terbukti dan menang. Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Hei, siapa di sana? Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Ya, mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi supaya berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir segitu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau tahu selama musim caranya. dingin? Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya, ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik, tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Ayo kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput.
mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah Rubaiyati Piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju. Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah Rubaiyati Piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi musang? Primo. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana mentega kita? Mentega kita kemana? Aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita.
Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang saudaraku. tidak beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan? Ayo. Hati-hati. Oh. Jangan. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun, pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Pergi kau. Pergi kau. Rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak. Rumah kambing. Rasakan ini serigala. Wah. Wow, bagus sekali. Ih, rumah kambing. Halo, apa ada orang di sini? Wow, dindingnya dari kue panekuk. Halo, Koko. Oven dari keju. Enak sekali. Hah? Lengan dan kaki indah takkan tertandingi. Kami kambing yang menyenangkan. Kami cantik dan takkan pernah terkalahkan. Seluruh dunia
takkan mampu. Tiram, tam tiram, tiraram. Walau kau keliling dunia, takkan tertandingi. Walau kau keliling dunia, takkan tertandingi. Tiram, tiraram. Siapa yang berani merusak rumah kita? Ayo kita temukan penjahat itu. Dan kita injak dia. Ayo tangkap dia. Di mana harus sembunyi? Di sini. Kau cari di dalam rumah. Biar aku mencarinya di sini. Baik. Di sini tidak ada. Di sini Tidak ada di sini. Di sini juga tidak ada. Dia memakannya dan lari. ayo cepat. Sebelum matahari tenggelam, kita harus tambal rumah ini. Kita bangun rumah ini dengan kue dan roti. Kita bangun agar bagus kembali. Rumah kambing harus bagus dan penuh cita rasa. Semua orang pasti tahu rumah kambing yang bagus. Tiram, tiraram. Kalau pencuri kembali, kita menangkapnya. Kalau pencuri kembali, kita menangkapnya. Tiram, tiraram. Kawan, kalau pencuri itu kembali bagaimana? Kita awasi malam ini. Waktu akan terus berjalan. Kawan-kawan, kalian dengar? Kalian tidur nyenyak sekali. Makanya jangan makan terlalu banyak. Serang mereka yang makan terlalu banyak. Aku tidak akan membiarkan musuh bisa lewat. Ya, sebentar lagi juga dia akan tertidur. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Sekarang kalau kambing itu tidur, aku akan melarikan diri. Tidur Bayuski. Matahari terbenam. Tidur Bayuski. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Si empat kaki tidurlah. Selamat tinggal kambing-kambing. Oh tidak, apa yang aku lihat? Baiklah, dia malah tertidur. Bagaimana bisa tahu kalau pencuri datang? Biar nanti aku yang menyuruh dia memperbaiki rumah. Itu cukup membantu, bukan? Mama takut. Kawan-kawan. Anak-anak, ibu adalah seseorang yang bisa diandalkan. Ibu berjanji. Aku tidak percaya, sombong sekali dia. Apa? Wow, betapa cantiknya aku.
Jadi, tidur, tidur, tidur Bayuski. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Si empat kaki tidurlah. Bangunlah. Bangun kau dasar pemalas. Ya, lihat sekarang. Teman-teman, tapi aku baru saja memejamkan mata. Oh, kita kehilangan lagi satu kue. Tidak ada gunanya kalian semua. Kenapa kalian semua pemalas? Mulai sekarang aku yang mengawasi rumah ini. Apa bisa diandalkan kambing tua dan tuli itu? Tidak ada. Tidur, tidur, tidur Bayuski. Matahari terbenam. Sunyi, sunyi, sepi, sepi. Satu mata tertutup. Satu mata tertutup. Tidur, tidur, tidurlah sayang. Tertangkap kau akhirnya. Kawan-kawan, dia anak laki-laki. Bukan anak laki-laki, sesuatu yang liar. Jangan sakiti aku, kambing. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak punya siapapun. Aku tidak memiliki rumah. Aku tidak makan atau minum selama 3 hari. Dan tanduk-tanduk kalian membuatku takut. Dan biarkan aku hidup bersama kalian. Aku akan membantu. Setelah memakan rumah kami, menipu kami, dan sekarang yang tinggal bersama kami. Keterlaluan sekali. Tambal rumah kami terlebih dahulu, kamu monster kecil. Dan pergilah sebelum tulangmu hancur semua. Kita tidak perlu khawatirkan anak itu, kan? Apa yang direncanakan mereka ya? Serigala! Kemari kalian! Kambing-kambing, selamatkan diri kalian! Larilah cepat! Ayo lari, nak! Cepat lari, cepat! Jadi ternyata kau seorang pahlawan. Bunga jagung. Anak yang pintar. Tinggal dan dan hiduplah hiduplah bersama kami selamanya. Suatu hari, hiduplah 2 sahabat, Kucing dan Gagak. Mereka membuat barang-barang yang berguna untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan dan bermain dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, Babai kasih monster hitam menakutkan
melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal dan menyeretnya kembali ke rumah. Begitulah Babaika, aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari, Kucing dan Gagak akan pergi ke pameran. Aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika. Ziharka, berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Kelinci, ayo bermain. Hei, kelinci, ayo bermain. Kelinci, ayo bermain. Hei, rubah, ayo bermain. Gadis kecil itu hidup dengan kucing dan gagak. Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik, aku geli. Biarkan aku pergi, rubah. Biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku taruh sini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Dia tidak punya urusan di sini. Tetapi rubah jahat menunggu sampai Kucing dan Gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah, berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Hei, Kucing dan Gagak mengajariku untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci, dan kamu rubah menangkapku. Kita akan memotong ekor rubah. Oh, kita akan... Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Babaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap. Jadi, di mana rubah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera berangkat ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, rubah menunggu sampai Kucing dan Gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. Siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo bermain. Kau pernah mengajakku kan?
Apakah kamu lihat rubah di sekitar sini? Aku rasa tidak. Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan rubah. Aku akan menjadi rubah dan kamu jadi kelinci. Kita berlari. Lari kelinci, lari! Hai kelinci, kelinci, aku menangkapmu. Kau kena. Dan aku bukan kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, rubah menculikku. Aku diculik. Diam! Aku tidak ingin kau memakanku. Tapi aku tidak mau memakanmu. Kau tidak kan? Ayo kita bermain, belajar bikin kue. Maksudnya kue lumpur? Bukan, kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya, kau duduk dulu di atas kop ini, kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang, tunggu selama 5 menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini kutunjukkan. Kau naik ke atas kop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas sekop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama 5 menit sampai benar-benar matang. Kucing dan gagak akan kembali sebentar lagi bersama dengan kue pie manis dan kue-kue manis. Hai rubah, aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan kita besok. Kue manis, iya. Aduh. Tapi aku tidak tahu jalannya. Oh ya ampun, Babaika. Aku tidak mendengarkan kucing dan gagak. Aku bermain dengan rubah. Babaika akan menangkapku. Lari kelinci, lari. Babaika datang, lari. Itu rumahku, berhenti kelinci, berhenti. Sekarang lari kelinci, lari. Lari. Siapa itu? Rubah? Ya, rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung gagak kembali. Babaika. Malangnya hidupku, aku kelaparan. Hidup macam apa ini, sengsara sekali. Babaika kembali pulang ke rumahnya. Cari makan saja Tinggal di susah rumah rubahnya. sekali. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedihkan sekali. Malangnya hidupku. Tidak ada yang mau peduli denganku. Ziharka, kita memiliki sesuatu untukmu. Kue pie dari pameran. Oh ya, kue-kue manis. Ayo aku lapar. Ayo makan kue pie.
Tidak, Baba Ika datang karena saya bermain dengan rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang, sehingga rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue, tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Baba Ika ingin menyeret kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal. Karena gua milik rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziarka sejak itu, karena ia selalu mendapatkan masalah. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya, yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep, 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 pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan."
Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh! Pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy, menetui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh! Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik.
Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi. Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang. Apa? Panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari ini. Gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, Kolobok, kembalilah sayangku. Si kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi! Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang.
Kemudian Kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat Kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok, sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh, aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi. Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? Ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati Piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari
dari beruang kamu lari. Dan darimu, rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus. Bagus sekali. Indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku Kolobok. Oh, Oh. Sebelum Kolobok itu menyelesaikan lagunya, Rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur.